Jadi kalau semisal ada kabut, kalau semisal udah pekat banget, tebel, mending diem aja dah. Jangan coba pergi. Jadi jarak mancing itu kadang sebulan sekali, sebulan 2 kali. Kalau naik perahu atau kapal gitu. Kalau sering sih lebih sering di pesisir gitu, kayak dermaga, pinggir-pinggir pantai gitu. Nah gak lama tuh kita pergi lagi, sekitar 3 mingguan dah. Pergi lagi mancing gitu. Berangkatnya pun agak telat. Yang biasanya sore gitu, ini udah lewat maghrib kami baru berangkat. Kali ini berangkatnya masih berdua gitu, sama motoris, sama teman itu. Cuma spot mancingnya agak beda. Lebih keluar gitu, lebih ke arah luar. Deket ke laut lepas, tapi bukan jalur kapal yang kemarin gitu. Asik-asik mancing jam 10 lah. Jam 10-an. Tiba-tiba pohon bunyi. Langsung kaget aku tuh. Ternyata kapal yang berlayar sendiri itu lewat lagi dia. Dia masih ngelewatin rute yang sama. Kali ini jarak kami agak deket gitu. Kalau waktu itu kan mancing agak ke dalam gitu, masih ya nggak jauh dari Tanjung gitu lah. Tapi kalau ini udah lepas Tanjung, jauh gitu. Jadi vibes atau rasanya tuh kayak lebih menakutkan gitu. Apalagi jarak kami itu nggak terlalu jauh. Ya meskipun masih ya lumayan lah, tapi menurutku lebih dekat daripada yang waktu itu. Udah mancing lagi, kali cuma ngeliatin gitu. Oh ya udah. Sekitar jam 12:30-an, horn itu bunyi tapi kenceng banget. Ternyata kapal itu mendekat gitu. Ya mendekat bukan berarti deket banget gitu, enggak. Tapi jaraknya deket, bisa dibilang deket. Nah di situ langsung merinding. Wah. Ini kapal ngapain kesini tiba-tiba? Nah temanku tuh bilang santai aja, nggak apa-apa. Udah nggak usah diliatin. Jadi mancing tuh dalam keadaan mikir gitu, mau nengok pun agak takut gitu. Jadi kayak suara mesin itu udah mulai deket mesin kapal tuh. Nah, jadi rasa penasaran tuh agak, ini sebenarnya ada gak sih gitu. Ngomong pelan gitu, ini sebenarnya ada apa enggak, beneran kosong apa enggak gitu. Ya temanku ngomong kalau nggak percaya lihat aja sendiri dah. Ya udah, berusaha memberanikan diri dan coba ngeliat balik kiri gitu. Boom, emang beneran kosong. Gelap, cuma ada suara mesin dan kapal. Terus gue tanya temanku, boleh disenter nggak? Kalau berani senter aja dah gitu. Ya udah, aku ngambil senter, aku senter kapalnya. Bener-bener kosong.
pas lagi asik nyenter dari belakang ke depan, depan ke belakang. Jadi coba-coba gitu. Siapa tahu ada nampak sesuatu. Tiba-tiba kapal itu ngehorn. Kenceng banget. Nah itu seketika langsung kaget, merinding. Langsung senter kumatikan. Aku bilang pulang. Terus temen ngomong udah gak apa-apa, udah gak usah diliatin katanya gitu, biarin aja dia jalan. Ya udah sambil ya takut gitu mancing. Suara mesinnya kayak mulai pelan gitu, makin menjauh. Nah pas waktu makin jauh itu kulihat, oh dia udah mulai menjauh gitu, pergi gitu. Temanku langsung ngomong kayak udah bener kan, kosong. Langsung dia agak sedikit cerita gitu, kayak sebenarnya sering, nggak cuman kapal ini, kadang ada kapal yang lebih kecil gitu. Ya namanya laut kan emang tempatnya hal-hal kayak gitu, hal gaib. Kalau yang emang sehari-harinya jadi nelayan, itu nggak cuma ketemu kapal itu katanya. Kadang kapal yang lebih kecil, kadang cuma lampu gitu, kadang ya kayak cahaya gitu kan, terus tiba-tiba kabut. Sering katanya. Nah, terus dia ngomong kayak kalau nanti lain kali kamu mancing, semisal kamu terjebak di kabut, terus ada lampu atau cahaya gitu, jangan diikutin katanya. Itu kamu nganggapnya mungkin itu pesisir, pinggiran gitu. Mungkin itu kampung atau apa, atau kapal yang lain. Kalau kamu coba ikutin, itu pasti gak bakal nyampe-nyampe. Nah itu kamu disesatin gitu. Nah itu yang biasanya kayak gitu hantu laut. Jadi suka nyesatin orang-orang nelayan gitu. Jadi kalau semisal ada kabut, kalau semisal udah pekat banget, tebel, mending diem aja dah, jangan coba pergi. Karena takutnya nyasar gitu. Bisa jadi kamu malah pergi ke laut lepas jauh gitu, tahu-tahu hilang, nggak tahu sampai mana. Nah kalau nelayan sering gitu. Ya udah seperti biasa, subuh pulang gitu. Nah untuk spot yang tadi itu jarang sih kita datengin, karena ya 3 jam perjalanan, terus harus nunggu tanggal bagus gitu, melihat cuaca baru kesana. Kalau enggak itu berombak, gelombang tinggi. Jadi jarang sih itu ke spot yang ada kapal tadi itu. Kecuali emang lagi pengen banget, nah baru kesana. Ya emang ikannya banyak. Nah kadang pergi ke sana pun nggak dapet kapal itu, nggak ketemu. Nah kalau yang di spot lain, waktu itu pernah nyium
Itu padahal di tengah laut. Nyium aroma atau bau makanan. Makanan kampung gitulah. Itu aromanya enak banget. Dan waktu itu kebetulan perginya berapa tuh? Berenam. Dan dari ke-6 orang ini cuma aku sendiri yang nyium. Baunya enak banget, kuat banget. Kayak berasa ada orang masak di depan itu. Kayak berasa ada makanan di depan. Cuma aku diem aja sih. Soalnya waktu itu keadaan lagi cuaca buruk, berombak, gelombang. Ya aku diem aja, takut. Lebih ketakut ngomong gitu. Ya udah pas sampai rumah pulang mancing itu, baru aku ngomong ke temanku yang orang sini. Tadi aku di sana nyium bau aroma makanan. Pas lagi berombak-ombak tuh. Nah waktu itu gelombangnya cukup tinggi. Sekitar 2 meteran kalau gak salah. Bahkan jangkar pun sempat kami putus. Karena harus cepat-cepat pergi. Kalau enggak ya bisa makin parah. Jadi secepat mungkin kita kabur. Nah pas kabur itu, nah disitulah aku nyium aroma. Temanku langsung ngomong, oh itu berarti hantu laut katanya. Hantu laut tuh emang ya gitulah. Kadang dia menampakkan, kadang dia cuma dia kayak gitu. Ya itu menandakan kalau mereka ada gitu. Ya, terus aku nanya lagi ke yang lain kayak, tapi benar kalian gak ada yang nyium kan gitu? Gak ada, cuma aku doang. Aku sendiri yang nyium. Nah, temenku ngomong, untung waktu itu kita pas pergi. Kalau enggak mungkin bisa kebalik kapalnya. Nah kalau hantu laut tuh biasanya kalau nggak yang ada wangi-wangian gitu. Kalau biasanya wangi-wangian itu menandakan kalau mereka ada dan deket gitu. Entah wangi, entah bau busuk gitulah. Cuman yang waktu itu kok bisa bawa makanan lagi. Dan itu aroma-aroma khas masakan sini gitu. Ini aku kenal banget. Kalau aroma kayak gini, oh berarti makanan kampung nih. Makanan orang sini nih. Terus temanku ngomong kayak dulu pernah ketemu putih-putih kayak berenang gitu. Terus kadang kepalanya nongol. Kadang ada yang ditarik jatuh ke air. Jadi ya katanya kalau ada tanda-tanda gitu ya udah mending pulang pergi, kalau enggak wah bahaya. Mau dilanjutin pun jelas nggak dapet ikan, nanti bisa jadi malah dapet bahaya. Jadi ya kayak gitulah kalau di laut. Gak cuma di daratan, cerita-cerita horor tuh atau gaib-gaib di laut pun bahkan lebih banyak. Jadi sekian, terima kasih, bye.